Assalamualaikum, welcome back to Day in My Life After School Edition. So today, aku baru pulang sekolah banget nih. Aku bingung mau ngapain kan. Aku cek-cek TV nih. Apakah ada yang seru atau enggak? Ternyata nggak ada yang seru. Hai. Yuk, aku ajak kalian lakukan hal yang lebih bermanfaat dan pastinya seru. Pertama, kita buka dulu yuk. Oke deh, masuk ke videonya. Yap, bener banget. Aku mau ngajakin kalian membahas math wajib. Oke, aku tuh mau ngajarin kalian dan berbagi ilmu sedikit tentang mencari mean, median, dan modus. Oke, pertama ya kita mencari mean dulu ya, atau rata-rata. Mean sendiri punya rumus yaitu X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gini aja, pasti kalian bingung dong. Gimana sih cara mengaplikasikannya? Yuk, langsung aja kita masuk ke contoh soal. Di sini aku udah punya nilai dan frekuensi. Frekuensi itu bisa kita sebut dengan FI ya guys. Biasanya sih seperti itu. Oke, pertama kan kita bakal mencari si mean atau rata-rata ini menggunakan rumus yang tadi. Ya, pertama kita harus memperhatikan si tabelnya dulu ya guys. Oke, pertama kita akan mencari nilai tengah dari si nilainya. Oke, atau nilai tengah itu bisa disebut dengan XI. Caranya, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Batas atas tuh yang mana sih dan batas bawah tuh yang mana? Oke. Langsung aja kita lihat, batas atas itu yang 20, sedangkan batas bawah adalah yang 24 pada tabel di bagian nilai. Langsung aja kita masukin ke rumusnya. 20 tambah 24 dibagi 2. Sama dengan berapa? Sama dengan 22. Oke, kita lakukan hal yang sama dari data selanjutnya sampai yang terakhir. Yuk, langsung aja kita masukin. 27, 32, 37, 42, dan 47. Lalu selanjutnya kita memerlukan data sigma FI. Sigma itu apa sih kak? Oke, sigma itu adalah jumlah dari semua ini. Karena kita mencari jumlah FI atau frekuensi, berarti semua jumlah frekuensi yang tadi udah kita dapetin di awal, kita akan jumlahkan, yaitu 50. Oke, selanjutnya untuk mencari mean atau rata-rata, kita memerlukan data yaitu FI dikali XI untuk mencari sigma FI dikali XI atau frekuensi dikali dengan nilai tengah. Oke, langsung aja deh kita lanjutin, yaitu 4 dikali 22, 8 dikali 27, dan seterusnya. Yuk, langsung aja kita isi. Maksud aku, 22 tuh yang ini, dan yang 4 tuh yang ini ya, yang di FI. Oke, langsung aja deh. 88, selanjutnya ada 216 atau 216, selanjutnya 14 kali 32 itu 448, selanjutnya 12 kali 37 yaitu 444, dan 10 kali 42 yaitu 420. Lalu 2 dikali 47 yaitu alias yang terakhir ya, yaitu 94. Lalu karena kita mencari sigma, berarti total dari FI kali X ini akan kita jumlahkan. Yang dari 88 ini sampai 94 kita jumlahkan. Hasilnya adalah 1710. Langsung aja deh kita cari ke rumusnya. Rumusnya apa sih tadi kak? X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Oke, langsung aja kita masukin ke angkanya. Nih ya, rumusnya aku tuliskan lagi, siapa tahu kalian lupa. Jangan lupa dihafal ya rumusnya, agar kalau mengerjakan soal nggak usah lihat rumus lagi deh. Langsung aja, sigma FI kali XI itu yang mana? Yang 1710, dan sigma FI yang mana? Yang 50. Kita coret nolnya agar mempermudah.
sama dengan jeng jeng jeng. Nungguin gak? 34,2. Itu dia hasilnya. Oke, selanjutnya aku mau ngajarin kalian mencari median. Yang rumusnya adalah ME sama dengan TB. TB itu adalah tepi bawah. Tepi bawah di sini, ntar aku jelasin ya tepi bawah itu yang mana. Ditambah setengah N min sigma Fs sebelum median. Maksudnya sigma Fs itu sigma frekuensi sebelum median. Dan frekuensi dikali ME dikali P. Oke, ini ya. Nih sigma Fs ini aku tulisin dulu. Itu adalah jumlah frekuensi sebelum median, oke? Selanjutnya adalah P. P ini adalah panjang kelas. Panjang kelas itu ntar yang ada di bagian nilai dari batas bawah dan batas atas itu ada berapa gitu. Oke, langsung aja kita masuk contoh soal. Ini aku punya tabel yang isinya tuh nilai dan frekuensi, atau yang frekuensi itu biasa kita sebut dengan FI. Oke, langsung aja kita masukin frekuensinya pada soal ya guys. Jangan lupa dijumlahin juga. Ini udah pasti ya, udah harus kalian tuh sigap gitu loh. Kita harus langsung jumlahin. Tadi karena kita mau mencari median, berarti kita harus menentukan dulu nih letak mediannya tuh di mana. Letak median adalah setengah N itu 50, oke? Pokoknya dari jumlah si FI-nya. Berarti setengah dikali 50 sama dengan 25. Maka kita harus cari dulu nih 25 terletak ada di mana nih di barisan frekuensi ini. Caranya gimana sih, Kak? Oke, caranya itu kita akan menambahkan dari data frekuensi paling atas sampai ke bawah, dan kita harus berhenti di angka 25. Nah, kalau misalnya kita lanjutin ke bawah 12 ini, itu kebanyakan karena pas di baris ketiga aja itu udah menyentuh angka 26. Yang dimana di antara 8 dan 14 terdapat angka 25. Oke, berarti kita bisa simpulkan letak median berada di data 30 sampai 34 dan frekuensinya adalah 14. Oke, maka kita dapat tuliskan lagi TB itu batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah itu yang mana sih? Batas bawah adalah yang 30. Yaitu kalau misalkan dikurang 0,5 berarti 29,5. Lalu sigma frekuensi sebelum median yaitu 4 plus 8. Di mana tuh 4 plus 8? Jadi kan ini kan tadi ada di 14. Berarti yang sebelum median itu ada 8 dan 4 yang di atasnya itu. Berarti tinggal tambah sama dengan 12. Lalu FME itu sama dengan 14 karena frekuensinya ya 14. Yang tadi loh, yang letak median yang kita udah tentukan tadi. Oke, selanjutnya kita akan menentukan P atau panjang kelas. Panjang kelas itu yang mana sih, Kak? Panjang kelas itu yang mana? Panjang kelas itu sama dengan 5, guys. Oh, kenapa, Kak? Kok bisa 5? Padahal 30, kalau 34 kurang 30 itu ya 4 gitu. Ya, kita urutkan dari 30, 31, 32, 33, 34. Kita hitung dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada berapa? Ada 5. Oke. Karena udah ketemu semua nih yang kita butuhkan, kita langsung masukkan aja ke rumusnya deh. Yuk, kita masukkan. ME sama dengan TB ditambah setengah N min sigma frekuensi sebelum median per frekuensi median dikali
TP atau panjang kelas sama dengan TP-nya berapa tadi? 29,5. Lalu ditambahkan setengah, N-nya berapa? 50, berarti 25 langsung aja ya. Terus tadi kita langsung masukin aja. Langsung deh kita substitusi ke dalam perkaliannya. Oke deh, 29,5 ditambah 65 bagi 14 yaitu 4,64 sama dengan, berarti mediannya berapa tuh Kak? Berarti mediannya adalah 34,14. Oke, begitu aja. Aku punya soal terakhir yaitu untuk mencari modus. Oke, aku lupa sebenarnya nulis rumusnya, tapi ntar aku munculin lagi kesimpulan dari video ini. Oke, pertama untuk mencari modus kita cari yang frekuensinya paling besar yaitu 14 ya guys di sini. Yang nilainya itu 30 sampai 34 dan frekuensinya ada di 14. Oke. Sama aja sih, sama cari kelas modusnya dulu. Terus yang kedua kita akan mencari TB, D1, D2, dan panjang kelas. Oke, pertama mencari tepi bawah yaitu BB dikurangkan dengan 0,5 yaitu 30 min 0,5 yaitu sama kayak tadi 29,5. Oke, selanjutnya mencari D1. D1 rumusnya sendiri adalah atau data paling besar dikurangkan dengan data sebelum 14 yaitu 8. Berarti 14 min 8 yaitu 6. Oke, kita mencari D2. D2 itu frekuensi sekarang ini yang di modus ini dikurangkan dengan data sesudah yaitu 14 kurang 12 yaitu 2. Langsung aja kita mencari panjang kelasnya. Panjang kelasnya juga sama kayak tadi yaitu 5. Karena yang tadi ya 30, 31, 32, 33, 34 itu ada 5 kali. Oke, langsung aja deh kita masukin ke rumus modus. TB ditambah D1 per D1 plus D2 dalam kurung dikali panjang kelas. Oke, kita masukin deh tadi yang kita udah cari itu 29,5 ditambah 6 per 6 plus 2 dikali dengan 5. Yuk, langsung kita kalikan dan tambah. 29,5 ditambah 6 per 8 dikali 5. Berapa ya? Sama dengan 29,5 ditambah dengan 3,75 yang hasilnya adalah modus dari data tersebut adalah 33,25. Oke, segitu dulu. Ho, sesuai dengan janji aku tadi, aku akan membuat kesimpulan dari rumus-rumus tadi, dari mean, median, dan modus. Oke, bisa kalian perhatikan dan bisa kalian screenshot untuk data kalian pribadi untuk jadi pembelajaran aja ya. Oke deh, ini dia rumus-rumusnya. Jangan lupa dihafal. Okay, that's it for today. Thank you guys for watching. And don't forget to click tombol like and see you guys next time. Tschüss, bye bye, danke.